Kebakaran yang menghanguskan 30 rumah terjadi di Jakarta Utara. Diduga karena adanya korsleting listrik yang terjadi di salah satu rumah warga. Bersama saya Jeremia Chandra. Dan saya Gracia Johana. Dalam UBM News selengkapnya usai jeda. Ya pemirsa, kebakaran terjadi di Jalan Kampung Muka RT 2 RW 4, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa 25 April 2023 pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat berhasil dipadamkan. Menurut Kepala Sektor Pademangan, Suku Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Jakarta Utara yaitu Sukiman, sebanyak 30 rumah petak ludes terbakar. Api yang berasal dari korsleting listrik terjadi pada salah satu rumah warga yang terjadi saat mudik. Api yang cepat merambat juga disebabkan dari bahan bangunan semi permanen yang banyak menggunakan triplek. Dilaporkan terdapat 30 kakak dan 120 jiwa dalam kejadian kali ini. Menurut laporan, sempat terjadi insiden warga terjatuh dalam kejadian tersebut, namun segera bisa ditangani oleh pihak Palang Merah Indonesia atau PMI. Pihak damkar kemudian mengerahkan sebanyak 18 unit mobil pemadam dari beberapa wilayah untuk melokalisir api. Sugiman menambahkan, kebakaran segera bisa diatasi secara cepat karena pemukiman berada di dekat dengan pinggir kali. Data yang diperoleh dari laporan Humas Damkar DKI menginformasikan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, pemirsa bisa mendengar kami juga salah satu rekan kami yaitu Dona Patricia yang berada di lokasi kejadian tersebut. Mungkin Dona bisa disampaikan bagaimana kondisi terkini dari lokasi kejadian tersebut. Baik, terima kasih Jeremy dan Gracia. Ya permisa, sekarang saya berada di tempat kejadian kebakaran pada tanggal 20 April lalu. Bisa dilihat di sini keadaan masih sangat berantakan sekali, dan di sini api sangat cepat merambat karena dari salah satu warga mengungkapkan bahwa rumah-rumah di sini masih terbuat dari semi permanen, yaitu dengan seng dan kayu-kayu. Jadi membuat cepat sekali api merambat. Dan bisa dilihat permisa, ini adalah tempat kejadian. Masih banyak sekali reruntuhan-runtuhan dan warga-warga masih belum berani untuk membersihkan ini karena polisi pun masih menyelidiki kejadian lebih lanjut kejadian ini. Saat kejadian, banyak sekali warga yang sedang tidak berada di rumah. Dari salah satu warga diungkapkan bahwa salah satu motornya pun ikut terbakar di saat kejadian karena banyak sekali sedang warga yang mudik lebaran. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu rumah yang diinformasikan bahwa rumah ini adalah salah satu rumah penyebab utama korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran pada tanggal 25 April lalu. Warga-warga yang tinggal di sini banyak sekali pedagang-pedagang makanan di musim Fathahila. Dan untuk sementara waktu mereka bertinggal di daerah gubuk-gubuk seperti ini sampai tempat tinggal mereka terbangun kembali. Banyak sekali warga yang harus mengungsi dari tempat kejadian ini, dan bisa dilihat juga banyak warga yang memasang tenda pengungsian untuk mereka tinggal sementara. Warga-warga di sini berasal dari kalangan menengah ke bawah yang memiliki profesi sebagai pedagang di Museum Kota Tua. Banyak sekali rumah-rumah di sini yang terbuat dari bahan-bahan semi permanen yang mudah terbakar seperti seng-seng dan kayu-kayu. Saat kebakaran kemarin, banyak warga yang sedang tidak berada di rumah karena mudik lebaran, sehingga para warga pun tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Untung saja, karena pemukiman ini dekat sekali dengan kali, pemadam kebakaran dengan cepat bisa memadamkan api di tempat ini, dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian peristiwa ini. Demikian permisa berita yang dapat saya sampaikan, dan akan kembali lagi ke studio Jeremy dan Gracia. Persilakan, terima kasih. Baik Dona, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, berbicara mengenai kebakaran, alangkah baiknya kita mengetahui apa aja yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya kebakaran. Ya, berikut kami informasikan beberapa cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kebakaran, terlebih saat ingin mudik lebaran. Yang pertama yaitu bijak dalam menggunakan alat-alat listrik. Gunakan peralatan listrik sewajarnya serta tidak melebihi beban kapasitas meter listrik di rumah Anda. Jangan lupa juga untuk selalu mematikan
sudah tidak digunakan lagi, misalnya mematikan komputer atau laptop saat sudah tidak digunakan. Kedua, jauhkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Rasa ingin tahu anak umumnya sangat besar sehingga bisa saja mereka memainkan pemantik atau korek api tanpa sepengetahuan Anda. Tindakan ini tentu saja dapat menimbulkan resiko terjadinya kebakaran pada benda-benda di sekelilingnya. Yang ketiga yaitu awasi penggunaan kompor gas sebagai penyebab rumah kebakaran. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah tidak menyolok bibir tabung gas dengan pisau serta melepaskan salang gas jika Anda berencana berpergian dalam waktu yang lama. Jangan lupa juga untuk menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari sumber api. Yang keempat, kita harus berhati-hati ketika merokok. Bara api yang ada di puntung rokok terkadang tidak benar-benar mati ketika diletakkan dalam asbak ataupun dibuang ke tempat sampah. Walaupun kecil, bara api ini bisa menimbulkan percikan api dan berisiko membakar benda-benda di sekitarnya. Jadi, pastikan bara api benar-benar padam ketika Anda membuang puntung rokok. Yang kelima, yaitu sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Letakkan alat pemadam kebakaran di tempat-tempat yang dekat dengan sumber api, misalnya di dapur, agar ketika terjadi kebakaran, Anda bisa dengan mudah memadamkannya. Yang keenam, pasang alat pendeteksi asap untuk mencegah rumah kebakaran. Smoke detector atau alat pendeteksi asap kini sudah lazim digunakan di rumah. Biasanya alat ini dipasang di langit-langit dan bekerja dengan sensor. Yang ketujuh yaitu susun jalur evakuasi yang jelas. Salah satu langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak yaitu membuat jalur evakuasi yang jelas dan tepat. Jadi, jika api terlalu besar untuk dipadamkan sendiri, Anda bisa segera menyelamatkan diri dan keluarga. Yang kedelapan, perhatikan listrik saat Anda bepergian dalam waktu yang lama. Buat Anda para pemudik sebaiknya mematikan aliran listrik di rumah. Ini bisa sebagai langkah pencegahan paling efektif. Mematikan aliran listrik dan mencabut semua peralatan elektronik dari stop kontaknya cukup efektif menghindari bahaya kebakaran akibat korsleting listrik. Selanjutnya yang kesembilan, yaitu kosongkan penampungan air dan matikan aliran listrik pompa air. Yang ke-10, terakhir jangan lupa untuk selalu melapor pada petugas keamanan setempat serta RT dan RW ketika Anda bepergian keluar kota. Ya pemirsa, demikian berita yang dapat kami sampaikan. Bersama dengan saya Gracia Johanna Dan saya Jeremy Chandra dalam UBM News. Sampai jumpa.